Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan hormat patut kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena rahmat dan kasih sayangnya kita diberikan kesempatan hidup hingga saat ini. Pada video ini, akan saya jelaskan mengenai Nabi Muhammad alaihi wasallam yang umi atau buta huruf. Pernyataan tentang Nabi Muhammad alaihi wasallam tidak bisa membaca dan menulis, merupakan suatu pernyataan yang wajib kita jelaskan. Seperti yang kita ketahui secara logika bahwa tidak ada seorang pun yang buta huruf tapi bisa menulis dan menyampaikan wahyu Allah dalam kitab suci Al-Quran. Oleh karena itu, pada video ini saya akan jelaskan secara detail berdasarkan fakta-fakta dari pandangan para ulama terkemuka. Sebelum saya membahas inti dari video ini, alangkah baiknya klik tombol like, subscribe, dan bunyikan notifikasinya agar Anda yang pertama mendapatkan video terbaru dari Berita Kebenaran. Allah berfirman, الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي ياء فتح جيم كسر دال ضمة واو سكون نون فتح هاء مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم ألف لام سكون خاء فتح باء ألف مقصورة كسر ثاء فتح ويضع عنهم إصرهم والأغلل التي كانت عليهم فالذين أمنوا باء كسر هاء وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل ميم فتح عين فتح هاء ألف ضمة وولام ألف مقصورة كسر كاف فتح هم المفلحون. Orang-orang yang mengikuti Rasul, seorang nabi yang umi yang mereka temukan, namanya tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka, yang menyuruh mereka kepada yang ma'ruf dan melarang mereka dari yang mungkar, yang menghalalkan bagi mereka semua yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang diturunkan kepadanya. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Terbaca dalam Al-A'raf 7 ayat 157. Berdasarkan pada Al-Qurtubi ketika menafsirkan ayat ini berkata, firman Allah pada Al-Umi, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah berkata bahwa Nabi alaihi wasallam adalah Nabi yang buta huruf, yaitu tidak bisa menulis, membaca dan berhitung. Allah berfirman, وما كنت تتلو من قاف فتح باء سكون لام كسر هاء من كتب ولا تاء فتح خاء ضم طاء ضم شد هاء بيمينك. Dan kamu, Muhammad, tidak pernah membaca satu kitab pun sebelumnya, dan tidak pernah menulis satu kitab pun dengan tangan kananmu. Terbaca dalam Al-Ankabut 29 ayat 48. Berdasarkan pandangan Ibnu Katsir, beliau berkata bahwa ketika menafsirkan ayat yang terakhir ini yaitu, kemudian Allah berfirman, dan kamu tidak pernah membaca satu kitab pun sebelumnya dan tidak pernah menulis dengan tangan kananmu. Artinya kamu telah tinggal di tengah kaummu, hai Muhammad, sebelum kamu datang dengan Quran ini, sedang kamu tidak bisa membaca kitab dan tidak dapat menulis. Bahkan setiap orang dari kaummu dan selain mereka mengetahui bahwa kamu seorang yang buta huruf yang tidak bisa membaca dan menulis. Dan ini adalah sifat Muhammad yang tercantum di dalam kitab-kitab terdahulu sebagaimana firman Allah, orang-orang yang mengikuti Rasul. Seorang nabi yang umi yang mereka temukan, namanya tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka, yang menyuruh mereka kepada yang ma'ruf dan melarang mereka dari yang mungkar. Demikianlah keadaan Rasulullah alaihi wasallam selamanya sampai hari kiamat, tetap saja tidak bisa menulis, baik satu baris ataupun satu huruf dengan tangannya. Bahkan, beliau mempunyai catatan yang ditulis oleh para sahabat berupa wahyu dan surat-surat ke beberapa negeri. Allah berfirman, dan kamu tidak pernah, artinya tidak pernah membaca sebuah kitab pun sebelumnya. Ini untuk menguatkan ketidakpernahan tadi. Dan tidak pernah menulis dengan tangan kananmu. Ini pun menguatkan juga. Dan firman Allah, andai kamu bisa membaca dan menulis,
pasti ragu-ragulah orang-orang yang mengingkarimu. Artinya kalau kamu bisa menulis pasti beberapa orang yang bodoh akan ragu, lalu akan berkata, kamu hanyalah mengetahui ini dari kitab-kitab sebelumnya yang diambil dari para nabi. Padahal mereka mengetahui bahwa nabi ini buta huruf, tidak bisa menulis, dan mereka berkata, ini adalah dongeng-dongeng masa lalu yang dituliskannya. Allah Azza wa Jalla berfirman, هو الذي بعث في ألف لام سكون ألف ضم ميم كسر شد ياء شد نون فتح رسولا منهم يتلو عليهم ألف ياء تاء كسر هاء ويزكيهم ويعطفهن الكتب وهل الكتبك ويلف من كتبك الكتب وهو الكتب وهل من كتبهن. Dialah yang telah mengutus seorang rasul dari kalangan mereka ke tengah umat yang umi yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, mensucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka tentang kitab dan hikmah, padahal sebelumnya mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Terbaca dalam Al-Jumu'ah 62 ayat 2. Al-Qurtubi berkata, Al-Ummiyun adalah orang-orang yang tidak bisa menulis. Demikianlah keadaan orang-orang Quraisy dulu. Berdasarkan pada pandangan Mansur, beliau meriwayatkan dari Nabi Ibrahim bahwa Al-Ummi adalah orang yang tidak bisa membaca dan menulis. Seorang rasul dari mereka, artinya si Muhammad alaihi wasallam, dia seorang yang ummi, artinya si Muhammad tidak bisa membaca dan menulis dan tidak pernah belajar. Al-Marwadi juga pernah berkata, bila ditanyakan, apakah bentuk karunia dalam hal diutusnya seorang nabi yang ummi? Maka jawabnya adalah ada 3 bentuk. Yang pertama, untuk menunjukkan sesuainya keadaan dia si Muhammad dengan kabar dari nabi-nabi sebelumnya. Yang kedua, agar keadaannya sesuai dengan keadaan mereka, kaumnya, sehingga lebih memungkinkan diterima. Yang ketiga, untuk menghindari buruk sangka dalam mengajarkan apa-apa yang didakwahkannya oleh si Muhammad berupa kitab yang dia baca dan hikmah-hikmah yang dia sampaikan. Berdasarkan pada beberapa pandangan dan penjelasan dari para ulama terkemuka yang telah saya jelaskan tadi, dapat saya sampaikan bahwa semua itu merupakan dalil-dalil semata dari mukjizat dan bukti kenabiannya Rasul Allah Muhammad alaihi wasallam. Sampai di sini dulu penjelasan saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, sebab yang sempurna hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantaraan Isa Al-Masih Sang Kalimatullah. Mudah-mudahan penjelasan ini dapat bermanfaat, walaupun berkontradiksi dengan logika dan ilmu pengetahuan. Wallahu alam bisawab, insya Allah bertemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.